Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Ibu. Kali ini kita akan melanjutkan pembahasan yang sudah kita bahas kemarin ya. Kemarin kita sudah membahas suara kambing. Suara kambing. Ya, biasa Ibu syuting di rumah ya, jadi ada suara macam-macam. Oke. Oke, kita akan melanjutkan pembelajaran yang sudah dilakukan kemarin. Kemarin kita sudah melakukan pembelajaran tema 6, subtema 2, PB1. Sekarang masuk ke PB2. Stay tuned, don't go anywhere. I'll be right back. Pembelajaran ini kita mudah sah. Mari kita belajar. Ya, kita mulai dengan ayo menulis ya. Kita akan menuliskan hal-hal penting dari bacaan. Ya, paragraf 1 ya, di sini perpindahan kalor secara konveksi adalah perpindahan kalor yang disertai dengan perpindahan zat perantaranya. Lalu perpindahan konveksi terjadi pada zat cair dan gas. Sebentar ini. Ya, kita lanjut, maaf. Peristiwa konveksi terjadi pada zat cair dan gas. Lalu yang ketiga, zat yang menerima kalor akan memuai dan menjadi lebih ringan. Kita masuk ke paragraf kedua. Perpindahan secara konveksi dapat diumpamakan dengan kegiatan memindahkan setumpuk buku. Lalu kegiatan memindahkan buku, kamu akan ikut bersama dengan buku-buku tersebut. Lalu pindahan kalor dengan cara konveksi akan menyertakan perantaranya. Lalu paragraf ketiga, peristiwa konveksi terjadi pada saat merebus air. Lalu yang keduanya, air yang letaknya dekat dengan api akan mendapat panas dan bergerak ke atas. Lalu paragraf keempat, perpindahan kalor secara konveksi juga mengakibatkan terjadinya angin darat dan angin laut. Yang kedua, contoh peristiwa konveksi yang lain adalah penggunaan cerobong asap pada pabrik. Yang ketiga, pemanfaatan ventilasi sebagai sirkulasi udara di dalam rumah juga memanfaatkan perpindahan panas secara konveksi. Lalu kita di halaman selanjutnya, ya di halaman 82 ada membuat diagram ya seperti ini ya. Membuat diagram yang menjelaskan pemahamanmu tentang konsep perpindahan panas secara konveksi. Ibu tidak akan menjelaskan, ini dia seperti ini, berikan screenshotnya. Silahkan kamu lihat, silahkan kamu baca, boleh kamu adaptasikan juga ke dalam jawaban. Oke, Ibu hanya akan membahas tentang konsep perpindahan panas, pemahaman ya, dituliskan yang di dalam satu paragraf ya. Oke, kita langsung saja ke situ. Oke, kalau menurut Ibu ya, mohon maaf ya, ini agak ramai ya. Konveksi adalah perpindahan kalor yang disertai dengan perpindahan zat perantaranya. Zat yang akan memuai dan menjadi lebih ringan sehingga akan bergerak ke atas dan molekul zat yang ada di atasnya akan menggantikannya. Beberapa contoh peristiwa konveksi antara lain pada saat merebus air, terjadinya angin darat dan angin laut, penggunaan cerobong asap pada pabrik dan jendela ventilasi. Lalu di sini ada praktikum ya, menyelidiki perpindahan panas secara konveksi. Alat bahan dan yang harus dipersiapkan adalah pertama, segelas air panas. Kedua, es batu. 3, air matang suhu ruang. Yang keempat, 1 buah kantung plastik ukuran kecil. Yang kelima, 1 buah karet gelang. Dan 6, pewarna makanan. Percobaan ini memerlukan beberapa es batu berwarna. Oleh karena itu, buatlah es batu berwarna terlebih dahulu ya. Kemudian kamu dapat membuatnya sehari sebelum kegiatan percobaan ini. Jadi kamu buat dulu es batu yang warna-warni ya, pakai pewarna makanan ya. Cara membuat es batu berwarna nih, campurkan setetes pewarna ke dalam air matang suhu ruang. Begini, kamu punya kan yang kotak es batu itu, kan ada kotak-kotaknya di sana, kan ada kotak-kotak. Satu kotak misalnya warna merah, kotak yang selanjutnya warna hijau, kuning, dan selanjutnya itu kamu kasih tetesin. Setelah ada airnya ya, air tetesin, masukkan ke dalam kulkas, ke dalam freezer. Nanti besoknya jadi es batu. Lalu kegiatan percobaannya yaitu pertama, siapkan 1 buah gelas ukuran sedang, isi dengan air panas. Usahakan gelas cukup besar sehingga dapat membuat es batu yang telah dibuat sebelumnya. Lalu yang kedua, masukkan es batu berwarna ke dalam gelas air panas. Yang ketiga, amati es batu yang ada dalam gelas berisi air panas tersebut. Catat apa yang terjadi dengan es batu berwarna tersebut. Kayak pindah lokasi karena tadi berisik banget di luar, gak tahu nih di sini suaranya ketangkap apa enggak. Sama di dalam ruangan juga nih kayaknya suaranya masih berisik. Tapi nggak apa-apa lah, kita coba ya. Di sini kita akan menjawab, langsung aja jawab pertanyaan dari percobaan yang sudah kamu lakukan. Oke. Pertama, bagaimana bentuk es batu setelah dimasukkan ke dalam gelas air panas? Apakah es batu mencair? Mengapa demikian?
ukurannya mengecil dan mencair. Peristiwa ini terjadi karena pengaruh kalor yang dirambatkan dari air panas. Ya. Yang kedua, es batu mencair karena mendapatkan panas. Berasal dari manakah panas tersebut? Ya dari air panas dong. Lalu yang ketiga, apakah zat perantara pada percobaan ini itu adalah air? Ya. Termasuk peristiwa apakah perpindahan panas pada percobaan ini? Mengapa demikian? Ya, perpindahan panas secara konveksi karena kalor berpindah disertai dengan berpindahnya zat perantara. Ya. Lalu yang kelima, sebutkan 3 macam perpindahan panas secara konveksi yang terjadi di sekitar kita. Merebus air ya, merebus air, terus terjadinya angin darat dan angin laut, serta cerobong asap. Kita masuk ke kesimpulannya. Kesimpulannya itu, perpindahan panas secara konveksi pada percobaan di atas adalah es batu mencair karena mendapatkan panas yang berasal dari air. Oke ya, ada percakapan Dayu dan Siti, bukan skip ya, kita langsung ke halaman 86. Ada wacana tentang pola lantai dari dalam seni tari ya di sana. Ya, pernahkah kamu memperhatikan sebuah pertunjukan tari? Atau mungkin kamu pernah ikut latihan menari di sanggar atau di sekolah? Pada beberapa tarian, terutama tari kelompok, para penari membentuk posisi tertentu dalam tarian. Ada sebuah tari yang jika diamati, posisi penari membuat bentuk atau formasi tertentu. Bentuk atau formasi tertentu yang dibuat penari dalam sebuah tari dinamakan pola lantai. Ya. Oke, pada pola lantai merupakan garis yang dilalui penari pada saat melakukan gerak tari. Pola lantai ini dilakukan baik oleh penari tunggal. Pola lantai merupakan garis yang dilalui penari pada saat melakukan gerak tari. Pola lantai ini dilakukan baik oleh penari tunggal, berpasangan atau penari kelompok. Ya. Dalam tarian terdapat 2 pola garis dasar pada lantai. Ya, pada lantai, yaitu garis lurus dan lengkung. Pola garis lurus terdiri atas pola lantai horizontal, vertikal, dan diagonal. Pengembangan pada pola lantai lurus dapat berupa pola lantai zigzag, segitiga, segi 4 dan segi 5. Ya, mungkin bisa ada gambar nih, kamu bisa lihat gambarnya. Selain garis lurus, terdapat juga pola garis lengkung. Pola ini pun dapat dikembangkan menjadi berbagai pola lantai. Pola lantai itu antara lain berupa lingkaran, angka 8, garis lengkung ke depan, dan garis lengkung ke belakang. Di sini ada gambar juga, kamu bisa lihat ya, A dan B. Berikut adalah 2 jenis tari dari daerah yang memiliki pola lantai yang berbeda. Tari pertama adalah tari jalan kepang yang berasal dari Yogyakarta. Tari jalan kepang punya pola lantai gabungan antara pola lantai lurus dan lengkung yang sederhana. Pola lantai yang digunakan pada tari ini antara lain pola melingkar, garis lurus ke depan, dan garis horizontal. Pola lantai pada tari jalan kepang tidak memiliki makna tertentu. Pola lantai dibuat untuk formasi penari. Berbeda dengan tari bedaya semong yang juga bedaya semang yang juga berasal dari Yogyakarta. Tari klasik ini mempunyai pola lantai yang sudah tertentu dan mempunyai makna tertentu. Pola lantai yang digunakan pada tari ini pun memiliki nama tertentu seperti gawang jejer wayang, gawang 3-3, gawang perang, dan gawang kalajengking. Nah, di sini ada Ayo menulis di halaman 87, 88. Ibu tidak akan membahas ya kan ini kerjaan kelompok. Kita langsung masuki halaman 88. Di sini memperagakan pola lantai yang dilakukan para penari ya. Pola lantainya apa dan gambar pola lantainya seperti apa. Misalnya tari sama nih yang dari Aceh. Pola lantainya itu kan dia mah horizontal ya, bisa horizontal, kadang vertikal atau garis miring ya. Kan lurus tapi dia itu pola lantainya. Sedangkan tari sekapur siri itu yang di Bengkulu itu kayaknya lengkung. Ya. Lalu kamu gambar pola lantainya seperti apa, kamu bisa search di Google ya untuk jawaban pencarian dari pola-pola tari ini ada di Google, lengkap sekali ya, kamu silakan cari. Oke, pembahasan ini Ibu tutup untuk pembelajaran 2. Semoga video ini bisa membantu kalian dalam belajar. Selalu jaga jarak ketika memang kita berpapasan dengan orang atau bertemu dengan siapapun. Selalu gunakan masker terutama. Selalu melaksanakan pola hidup bersih dan sehat, cuci tangan, dan juga